Salam jumpa kembali dengan Bas Film. Sebelum kami lanjutkan alur cerita filmnya, mohon perhatiannya. Bahwa channel Bas Film ini tidak menampilkan film secara penuh, melainkan ringkasan cerita yang disertai narasi, dan di akhir video ada sedikit ulasan atau reviewnya. Karena masih banyak yang kurang paham dan berkomentar kenapa memakai narasi, hal ini kami lakukan untuk menghindari copyright atau hak cipta dan konten berulang, di mana itu sangat dilarang oleh pihak YouTube. Jadi, dengan ditambah narasi, kami berharap channel ini tetap aman dan tidak diblokir oleh pihak YouTube. Channel Bas Film hadir sebagai bentuk apresiasi dan melestarikan perfilman nasional, khususnya film lawas atau film Indo jadul, yang dulu pernah berjaya dan menjadi kenangan dari masa lalu. Jika masih ada yang kurang berkenan, silakan hubungi kami via email basfilm74@gmail.com karena kami juga menjual versi VCD originalnya. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Silakan nikmati kembali nostalgia dan kenangan bersama channel kami yang mengulas film-film favorit dari masa lalu. Salam jadul, mari kita lanjutkan pelestarian film-film Indonesia zaman dulu kembali. Dikisahkan seorang bernama Suryan sedang asik menerpa besi sebagai bahan olahan. Ia tak menyadari ada seseorang membidiknya dari balik ilalang. Beruntung tombak tersebut melesat. Ia pun lalu meraihnya dan melemparkan kembali ke pemiliknya. Suryan lantas mengejarnya. 4 orang bersenjata menghadang dan menyerangnya. Suryan yang bersenjata martil dengan mudah menaklukkan mereka satu persatu. Ampun, pendekar. Ampun. Siapa nyuruh kalian kemari, ha? Jarot, pendekar. Iya, Jarot. Kalian tahu, Jarot adalah sahabatku sejak kecil. Bangun. Mengetahui mereka adalah orang-orang suruhan dari Jarot, sahabatnya, Suryan membiarkan para penyerangnya untuk pergi. Ia pun teringat kembali kenangan masa kecilnya bersama Jarot, bermain bersama di sungai sembari mengangon kerbau-kerbau dan terkadang bercanda dengan berkelahi. Suryan kembali menerpa besi panas untuk membuat sebuah tapal kuda. Namun, ia teringat kembali kenangan masa lalunya. Jarot. Mida. Di antara persahabatan Suryan dan Jarot, ada gadis kecil bernama Mida. Jarot yang melihat kedekatan mereka merasa iri dan cemburu. Jangan!
Dan untuk melampiaskan rasa kecewanya, suatu hari Jarot menggoda dan berniat menggagai seorang gadis desa. Saya sini. Namun tiba-tiba Suryan datang. Jarot yang tak terima terlihat emosi melihat aksinya digagalkan oleh sahabatnya ini. Aku mengerti, tapi caramu itu, semua yang didapat dengan cara paksaan itu tidak baik. Suryan. Jarot lantas menyerang Suryan dengan cepat. Terjangan Jarot membuat Suryan terpaksa meladeni sahabatnya ini. Campur urusanku. Siap, siap. Awas kau Suryan. Mulai saat sekarang putus persahabatan kita. Aku akan pindah ke desa lain, tapi bukan berarti hidupmu akan tentram di sini. Kejadian tersebut membuat persahabatan mereka pecah dan Jarot pun memendam dendam kesumat kepada Suryan hingga kini. Apalagi ia mengetahui kebahagiaan keluarga kecil Suryan yang beristri Midah nan cantik. Sekali lagi. Dimas, kita. Dimana lagi nih? Hingga suatu hari, di saat Suryan dan Midah sedang asik bermain dengan anaknya, dari atas bukit, salah seorang anak buah Jarot melepaskan anak panah. Surya berhasil menangkap dan melemparkan kembali ke pemiliknya. Satu anak panah lagi ia tangkap, namun naas, tangannya tergores oleh racun yang ada di mata anak panah tersebut. Tangkap racun. Cepat pulang. Bang, mau kemana bang? Cepat pulang. Aku mau ke tempat Kemana bang? Cepat. Bang, Cepat lari. Ia pun lalu pamit kepada Midah dan langsung pergi menuju ke tempat gurunya. Setelah menempuh jalan yang terjal sembari menahan sakit, Suryan tiba di pondok sang guru. Ia pun tak sanggup lagi dan terjatuh tak sadarkan diri. Sang guru yang melihatnya segera melakukan ritual untuk mengeluarkan racun mematikan dari tubuh Suryan. Keesokannya terlihat Suryan sudah pulih seperti sedia kala. Sang guru lalu memberikan wejangan kepadanya. Coba dengarkan. Kepada siapapun, Suryan, jangan sekali-kali menaruh dendam. Sekalipun kepada orang yang mendatangkan ajal, kepada mereka yang kau cintai dan mencintaimu. Kita tidak berkuasa atas hidup atau mati. Itu suratan takdir. Ingat Suryan, kemenangan yang terbesar bukanlah karena kau dapat mengalahkan musuh-musuhmu, tapi mengalahkan nafsu dirimu dari keinginan untuk membalas dendam. Surya pun kemudian memacu kudanya penuh semangat untuk kembali ke rumah menemui istri dan anak tercintanya. Sementara itu pondok Suryan disatroni oleh Jarot dan para anak buahnya. Midah lalu ditarik paksa oleh mereka dan dibawa ke kandang kuda.
Jarod berhasil menggagahinya dengan rasa puas. Bakar itu rumah. Tanpa ampun, Jarod memerintahkan anak buahnya untuk membakar pondok Suryan. Dengan tertati-tati menahan sakit, Mida berusaha bangkit dan menolong anaknya. Namun sayang, api semakin membesar dan melumat pondok beserta isinya. Suryan yang baru datang nampak terkejut melihat pondoknya terbakar hebat. Ia berusaha menerjang untuk menyelamatkan keluarganya, namun ia tak mampu. Suryan hanya bisa meratapi dan menangisi kejadian yang menimpa istri dan anaknya ini. Di depan makam orang yang ia cintai, nampak Suryan murung, menyesali dirinya yang tak mampu melindungi mereka. Kita tidak berkuasa atas hidup dan mati. Semua itu adalah suratan takdir. Jangan sekali-kali kau menaruh dendam kepada siapapun, Suryan. Suryan yang mengingat pesan gurunya untuk tidak membalaskan dendam, lalu pergi meninggalkan desa. Bang! Beberapa hari kemudian, setelah kepergiannya, anak buah Jarod menyatroni desa dan mereka menculik Murni, adik ipar dari Suryan. Salah satu warga yang melihatnya lalu mencari Bang Petir, suami Murni, untuk memberitahukannya. Lihat Bang Petir, Pak. Istrinya diculik. Bang Petir. Apa kau bilang? Apa? Istriku? Istri abang diculik oleh anak Jarod. Jarod? Iya. Petir yang mendengar istri tercintanya diculik oleh Jarod langsung murka. Ia pun berlari ke arah desa untuk menemui lurah setempat. Bajingan itu tahu kalau aku dan Bang Suryan tidak ada di desa ini. Betul, Petir. Hanya tinggal kau satu-satunya harapan desa ini, Petir. Pak Lurah, ada atau tanpa Bang Suryan, saya akan selamatkan istri saya. Kami doakan. Petir lalu memacu kudanya untuk mengejar para anak buah Jarod. Sementara itu, jauh di pinggiran desa, terlihat Suryan yang kini menyendiri sendiri di pondok barunya. Kembali ke Bang Petir yang tiba-tiba diserang oleh para anak buah Jarod. Ia lalu memasang kuda-kuda dengan sebilah golok di tangannya. Serangan-serangan lawannya dengan mudah ia mentahkan dan tak butuh waktu lama untuk menghabisi para begundal tersebut. Ayo jawab. Ayo. Bang Petir lalu melanjutkan pencariannya. Di tepi sungai, ia melihat perempuan tergeletak di atas rakit. Murni! Murni! Bukan. Setelah membaringkan tubuh perempuan tersebut di tepian sungai, Bang Petir yang bertemperamen keras ini lalu menuju ke seberang sungai untuk melibas kembali para anak buah Jarod.
Petir yang mahir bela diri dan memiliki olah kanuragan tinggi nampak tak gentar untuk menghadapi segerombolan bersenjata tajam ini. Dengan gerakan lihai, ia mampu menghindari tusukan tombak dan sabetan golok-golok yang mengarah kepadanya. Satu persatu, sabetan cepat goloknya berhasil mengenai lawan-lawannya ini. Ia lalu menerjang kembali dan membuat para anak buah Jarod yang tersisa ngacir ketakutan. Bang Petir yang tak mau kehilangan jejak lantas mengejar para bugundal tersebut ke markas Jarod. Beberapa busur panah yang membidiknya membuat Bang Petir harus waspada. Petir, panah itu beracun. Jarod lalu bernegosiasi. Ia mengatur siasat agar Bang Petir bisa membawa Suryan untuk menukarkannya dengan istrinya. Kita buat perjanjian. Desamu tidak akan kuganggu asal kau dapat melenyapkan Suryan dari muka bumi ini. Bagaimana? Pengecut. Namun Bang Petir tak kalah cerdik. Ia meminta kepada Jarod untuk melepaskan Murni dan merayu Suryan untuk datang ke markasnya. Bebaskan dulu istriku, baru aku turut perintahmu. Dungu. Biar istriku membujuk dia masuk ke dalam perangkapmu. Goblok. Bagus. Aku akan bebaskan istrimu, tapi kau sebagai gantinya. Bawa cepat! Singkat cerita, Murni pun dibebaskan dan ia langsung menuju pondok Suryan. Murni! Kenapa? Hah? Ada apa? Hah? Setelah meneguk air dari Suryan, Murni pun lalu menceritakan kejadian yang menimpanya. Menahan Bang Petir. Suryan yang tetap teguh memegang sumpahnya untuk tidak membalaskan dendam membuat Murni terus mendesaknya agar ia sudi untuk melawan Jarod. Jangan mengungkit peristiwa itu lagi, Murni. Sumpahku tidak akan kutarik. Melanggar sumpah memang dosa. Tapi orang yang membiarkan hak hidupnya diinjak-injak juga tidak luput dari dosa, Bang. Murni, justru batas pembelaan hak dan dendam itu terlampau tipis. Ini yang menyiksa aku. Sampai aku memilih untuk hidup menyendiri di hutan sepi begini. Percuma ilmu yang Abang miliki. Jika di hati Abang sudah padam keinginan untuk memerangi kebatilan, Abang membiarkan kebatilan merajalela. Sama saja dengan Abang turut terlibat di dalamnya. Akhirnya Suryan pun berniat menemui Jarod. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh para anak buah Jarod. Dengan tangan kosong, ia berusaha menghadapinya. Dengan beberapa jurus dan gebrakan, para penyerang ini pun dibuatnya terkapar. Surya pun melanjutkan perjalanan, namun kakinya terjerat oleh jebakan. Tubuhnya terpelanting ke atas. Ia pun berusaha untuk melepaskan diri.
Kembali ia harus meladeni serangan-serangan dari para anak buah Jarod ini. Dengan pukulan-pukulan dan tendangan mematikan membuat mereka terkapar. Entah berapa banyak anak buah dari Jarod, yang pasti sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Surya pun tak bisa bernapas lega. Belum jauh kakinya melangkah, sudah harus berhadapan dengan mereka kembali. Namun dengan bekal bela diri yang mumpuni dan olah kanuragan tingkat tinggi, Suryan dengan mudah melibas mereka semuanya. Singkat cerita, akhirnya Suryan sampai juga di markas Jarod. Namun orang yang dicari tak muncul, malahan kembali ia diserang oleh dua pendekar perempuan yang berilmu tinggi. Jarod! Jarod! Terjangan para pendekar perempuan ini membuat Suryan kian terdesak. Apalagi tenaganya sudah terkuras waktu melawan para anak buah Jarod lainnya. Sebuah cakaran penuh racun mengenai perutnya. Ia berusaha bertahan dan menyerang balik lawan-lawannya ini. Dengan susah payah dan tubuh yang terkena racun, akhirnya Suryan bisa melumpuhkan kedua pendekar perempuan tersebut. Namun, lagi-lagi belum sempat bernapas lega, para anak buah Jarod lainnya langsung menerjang. Suryan tak mampu melawannya, tubuhnya terkulai dan ia dihempaskan ke dalam jurang. Suryan tersangkut di sebuah pohon besar. Dalam keadaan tak sadar, ia mendengar suara gurunya. Hidup dan mati adalah suratan takdir. Tapi kau harus berusaha dengan yakin bahwa kebajikan tidak bisa dikalahkan oleh kebatilan. Racun yang menjalar di tubuhmu benar-benar hebat, Suryan. Kau harus terserang racun lain yang lebih hebat agar racun di tubuhmu bisa punah. Perlahan ia tersadar dan lalu merayap mendekati kembali ke markas Jarod. Ayo kamu! Namun anak buah Jarod dengan mudah menangkapnya. Ayo Jarod! Duduk situ! Cepat! Ayo bawa. Keesokan paginya, Suryan harus berduel melawan seorang nahkoda yang juga ditawan oleh Jarod. Hei, bajak laut! Ayo mulai! Apa? Aku bukan bajak laut. Hati-hati dengan kata-katamu itu, tahu? Hantu apapun kau, aku tak peduli. Sekarang mulai.
Atau kau dengan anak buahmu harus mati konyol? Bangun, pendekar. Maaf, terpaksa aku membunuhmu. Ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Mau tak mau, Suryan harus bertarung sengit dengan orang yang tak dikenalnya ini. Suryan yang belum pulih benar menjadi bulan-bulanan sang nakoda kapal yang juga memiliki ilmu bela diri ini. Sebuah sabetan badik yang sudah dilumuri oleh racun mengenai perutnya. Sesuai petunjuk gurunya, racun bekas cakaran perempuan kemarin bisa netral kembali jika ada racun yang lebih hebat mengenai tubuhnya. Setelah tubuhnya kembali normal, Suryan langsung menerjang lawannya. Nahoda, badanku bertambah segar karena racun badikmu. Mari kita bekerja sama menghancurkan anak buah Jarot. Akhirnya mereka bersandiwara. Kedua pendekar ini bahu-membahu menghabisi para anak buah Jarot. Di atas bukit nampak Bang Petir juga muncul. Ia langsung menyerang para anak buah Jarot tersebut. Terjadilah duel-duel seru di antara mereka. Suryan dan Bang Petir bergantian menghabisi para anak buah Jarot ini. Terlihat Bang Petir sedikit kewalahan melawan salah satu tangan kanan Jarot. Ia terluka terkena serangan. Suryan datang membantu dengan sigap. Ia menyerang dengan jurus-jurus andalannya untuk melumpuhkan salah satu lawan yang terkuat ini. Pertarungan belum selesai. Sebagai pamungkas, Suryan harus menghadapi Jarot, sahabat sekaligus lawan yang sudah menghabisi keluarganya. Duel seru pun tersaji di antara dua orang yang masih satu perguruan ini. Mereka saling serang dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang mengincar lawannya. Kedua orang ini pun harus jatuh bangun bergantian menahan gempuran dengan jurus-jurus yang sama.
hingga suatu ketika Jarod melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan membuat Suryan tak mampu mengelak hingga ia terhempas. Jarod bersiap menghunuskan senjata tajamnya. Nampak Suryan sudah pasrah. Terimalah kematianmu. Aku menyerah, Jarod. Jarod menerjang menuju tubuh Suryan. Di saat bersamaan, sebuah batang kayu melesat dan langsung menancap di tubuh Jarod. Guru. Sang guru dengan terpaksa harus menghabisi salah satu muridnya yang sudah berhati jahat ini. Aku balas dendam. Tapi guru sendiri yang membunuh. Kenapa? Kau pantas disebut berhati baja. Kau terlalu patuh pada sumpahmu. Aku terpaksa melakukannya. Film Duel Naga Wulung adalah sebuah film silat yang dirilis pada tahun 1982. Film ini sama halnya dengan film-film silat produksi dari Inem Film lainnya yang lemah dari segi cerita dan akting para pemainnya. Di mana Jarod? Sepanjang film kita akan dihibur dengan adegan-adegan silat yang seakan tak ada habisnya, di mana genre semacam ini sangat diminati oleh para penonton saat itu ketimbang harus memasukkan banyak adegan drama dan dialog-dialog panjang. Film murah meriah ini tak perlu membangun set yang mewah. Cukup mengambil syuting di daerah terpencil dan sepi saja sudah menggambarkan suasana dunia persilatan tempo dulu. Apalagi di film ini didukung oleh beberapa pemeran yang memang ahli bela diri, hingga tak perlu dialog panjang yang sangat membosankan, tapi cukup menghadirkan adegan silat sesuai kemampuan mereka, seperti Leo Chandra, Alven Christie, Johan Saimima, Tanaka, dan Robert Santoso. Terima kasih, sampai jumpa dalam film Indonesia jadul lainnya. Salam jadul, mantap.